One, two, three. Turn on the gadgets. Halo semuanya, selamat malam. Bertemu lagi dalam acara Bincang Malam Kumatiran. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama bintang tamu kita pada malam hari ini, yaitu ada Mas Icat dan Mbak Santi yang saat ini sedang menjadi pasangan yang lagi hits di Paroki Kumatiran. Dan juga ada Mas Tio. Mas Tio ini adalah tim kerja pastoral keluarga. Nah, tema pada bincang malam kali ini adalah trik mencari jodoh. Nah, kira-kira seperti apa pengalaman mereka, langsung kita tanyakan saja. Nah, untuk Mbak Santi dan Mas Cat, bagaimana kabarnya? Sehat. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Puji Sehat. Tuhan. Ya. Gitu ya. Nah, ini kan sudah pacaran ya? Kebetulan. Ini masih malu-malu. Nah, sebelum pacaran nih Mas sama Mbak Santi, kenalnya dulu berapa lama? Kenalnya dulu. Kan kalau kenal dua-duanya. Baru. Oh iya. Silakan ya Mbak Santi sama Mas Icat dulu atau terserah. Iya. Aku dulu. Iya. Silakan. Kalau kenal bener baru kenal dia ini baru setahun ini, maksudnya waktu enggak ada yang dari 2017 aku ikut tablo itu kan aku main, tapi aku cuma baru tahu dia doang, kalau kenal enggak. Itu terus mulai ikut tablo yang 2018 yang mulai kenalan sama dia. Tapi waktu itu ingat banget aku yang mulai ini so asik gitu ke dia, so nanya gitu. Tapi dibalas sama dia cuek gitu. Yeah. Mungkin ya ada yang lain. Nah, terus kan itu baru pertama kali ketemu ya. Hmm. Kesan pertama lihat Mas Icat itu gimana? Sebel atau gimana? Atau males atau ih orang tuh kok gini gitu? Kalau kesan pertama, aku ini udah ngeliat Mas Icat dari lama banget, dari masih gondrong. Oh, Nah, di gereja waktu itu. dari lama ya? Dari lama. Waktu masih gondrong. Lihat dia tuh kayaknya kayak kan gondrong tuh kayak serem gitu kan. Terus kayaknya kelihatannya susah kalau berkenal sama orang baru itu kayaknya susah gitu. Kayaknya gitu sih modelnya, kayak susah buat bersosialisasi gitu. Itu kan dari Mbak Santi. Coba dari Mas Icat. Oke. Nah, ketika pertama kali kenal sama Mbak Santi itu kesannya seperti apa? Iya, kesannya normal gitu Mbak. Karena kenalan sama orang juga tadi sering cuma kenalan doang, terus besoknya lupa tuh. Ya oh, gitu. biasa. Waktu itu juga seperti itu Iya, ya? jadi Kalau sama Mbak Santi ketemu terus Besok besoknya sama, ketemu terus ngobrol pertama, terus besok udah. udah lupa siapa ya gitu. Oh, terus selang 1 tahun Iya. terus ada benih-benih. Benih-benih asrama. Weh, Salah. oh itu asrama ya? Benih-benih asmara. Nah, itu PDKT-nya siapa dulu? Mas Icat atau Mbak Santi nih yang kira-kira naksir dulu? Dia dulu. Lupa. Iya, namanya. Nggak salah, PDKT mulai dari Desember Desember tahun 2019. berapa ya? 19. Oke. Oke, terus ya cuman chattingan dulu. Oh, PDKT-nya lewat chatting. Iya. Kalau ketemu gimana? Enggak, kita Oh. ketemu terus karena kita kan bareng UMK terus. Hmm. Satu pengurus. Sebenarnya saya bukan pengurus tapi diajakin terus. Oh, itu triknya Mbak Santi. Mungkin ya. Ya kan jadi sebenarnya Mbak Santi mungkin ya. Gitu. Emang iya. Oh, Tapi enggak terus. nggak tahu. Terus yang pertama kali menyatakan cinta, Iya. kira-kira Mbak Santi atau Mas Icat? Atau berjalan, kan ada juga tuh pasangan yang udah tahu-tahu jalan gitu, nggak ada nembak-nembakan. Nah, kalau yang Mas Icat sama Mbak Santi itu yang kayak apa? Iya, yang nembak-nembakan. Nembak-nembakan. Siapa yang nembak duluan? Dia. Langsung diterima atau ditolak dulu? Mbak Santi? Nah, itu sangat. Ayo, boleh cerita. Iya, boleh. Oke. Nah, kita kan lagi makan berdua gitu kan. Terus
Ya saya grogi nih mau nembak kan ya. Terus akhirnya nembaknya pas sudah mau pulang terus saya tembak. Oh, malah di rumahnya? Enggak, waktu mau pulang dari kafenya. Oh, di parkiran? Iya, sebelum ke parkiran. Jadi gini, apa? Jadi waktu apa lagi nongkrong berdua gitu, ya biasalah dia ngerjain garapannya dia, aku ngerjain tugasku. Terus habis itu waktu mau pulang, ini aku ingat banget tiba-tiba di tangga banget ditanyain, "Sar, ya udah gitu." Terus ya udah, terus belum nggak langsung dijawab, kayak yang mikir dulu kan nggak. Terus habis itu udah sambil di jalan pulang itu sambil aku mikir ya udah di rumah kan. Oh, terus baru langsung jadian. Berarti sudah berapa bulan jadian? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Sekarang kerja. Oke. Baru 2 bulan pacaran. Itu sudah 2 bulan pacaran. Nah, kalau Mas Tio melihat pasangan Mas Icat dan Mbak Santi ini, kan pasti sudah kenal ya sebelumnya. Iya. Gimana tanggapan Mas Tio? Jadi gini ya teman-teman semua, tadi benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Eki, Mas Icat dan Mbak Santi ini pasangan yang termasuk paling hits di Kemetiran. Mungkin bisa di zoom in dulu ke teman ini, dua ini. Lalu masyarakat. Dan memang mereka berdua ini adalah pribadi yang fun dan apa ya? Nyelelek bahasa Indonesianya apa ya, Mbak? Saya mengenal secara pribadi Mas Icat sejak tahun 2017, walaupun dulu pacarnya belum Mbak Santi. Jadi sekarang ada pacaran Mbak Santi dan baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan dan sekarang upload YouTube. Jadi ini nanti semoga mereka bisa sampai nanti kita bisa ngikutin di video berikutnya mereka ada di nikahan. Amin. Mas Amin. Icat dan Mbak Santi. Aminnya sebenarnya berat ya saudara-saudara. Ini berat sekali saudara-saudara. Curhatan. Jadi kalau saya secara pribadi memang sudah mengenal teman-teman ini Mbak Iki dan ya memang mirip sih sifat mereka berdua. Jadi kalau mereka kemudian pada akhirnya bisa ketemu, saya rasa sesuatu hal yang wajar sih. Oh, jadi menurut Mas Tio, jadi ini adalah pasangan yang sangat serasi ya Mas? Secara umumnya sih ya, cuma nggak tahu. Coba tanyain. Oh gitu. Mungkin pasangan terasi mungkin, Mbak. Mau dong. Nah, jadi tadi Mas Tio sudah bilang bahwa termasuk pasangan yang kayaknya sih kodenya serasi. Kayaknya. Doanya. Berdoa dong. Amin. Nah, ngomong-ngomong tentang pasangan yang serasi, kalian selama 2 bulan ini pernah berantem nggak? Berantem yang gimana, Mbak? Loh, Jotot-jototan pasti enggak? ya enggak. Pasti ada sesuatu yang didebatkan atau berbeda paham atau pemikiran gitu, pernah nggak? Ya pastinya pernah kan Mbak. Tapi belum, masih kayak hal-hal kecil gitu aja sebenarnya, belum sampai yang besar banget kayak kecil aja. Tapi ya diselesainya cepet sih kayak gitu. Kalau boleh tahu apa? Satu aja contohnya. Yang kamu aja. Aku? Ya, boleh. Iya. Aduh, aku lupa tadi. Jadi saya ini pelupa ya, Mbak ya, tapi ya mungkin aku ceritain ininya aja, waktu masalahnya aja. Dari seharian aku dibuatin gitu, cuman masih kecil banget. Oh, masih kecil. Ya mau nih masih sekelas itu. Oh iya. Jadi merasa dicuekin seharian, apalagi corona ini ya. Ya. Saya belum jarang ketemu, jangan-jangan baru lagi nih ketemu. Enggak dong. Oh enggak. Kita kembangkan. Kita orangnya keras. Oh, ditonton. Aduh. Dimarahin mama loh. Iya. Halo Ibu. Nah, kalau bisa lagi berantem gitu, siapa yang duluan kalah? Sebenarnya saya Mbak, saya pengalah banget. Oh gitu. Nah, ngerti Pak. Coba kasih. Jadi misalnya ada kayak satu masalah gitu. Kalau aku tipenya itu kalau misalnya aku lagi merasa itu masalah gitu, aku emang taruhlah, maksudnya aku menjauh, kayak dingin dulu sama dia, karena daripada marah-marah nggak jelas
mending aku cari bahasanya mungkin pelampiasan kayak aku mungkin melakukan yang lain gitu kan. Jadi kalau misalnya aku udah nggak panas bahasanya, baru aku ngomong ke dia kalau aku tadi ngerasa gini, terus baru ya udah sekalian minta maaf gitu, terus bisa sih. Oh, jadi dua-duanya minta maaf. Ya. Benar mas. Benar. Saya agak ragu. Di aja, Mbak, dipercaya saya. Oh iya. Oke. Berbahagialah yang percaya kan. Enggak begitu. Mas Yo, ini kan tadi mereka sudah bercerita bahwa mereka itu juga pernah mengalami masalah. Padahal baru 2 bulan nih. Mereka belum lama tapi sudah ada sesuatu yang membuat mereka mungkin berdebat kecil. Kalau menurut Mas Tio sebagai pasangan, itu kira-kira solusinya bagaimana kalau dengan pasangan baru ada sisi paham? Sebetulnya kalau dari perkenalan yang baru 2 bulan, biasanya sih belum ada suatu perselisihan yang besar ya. Karena sekarang mungkin masih di fase yang jaim-jaim dan bucin ya. Ini masih bucin ya. Benar ya Mas? Jadi kan masih hal-hal yang baik aja dulu nih sekarang yang kelihatan. Tetapi apabila kemudian ada suatu perselisihan, itu juga sangat wajar. Dan saran saya justru malah apapun perbedaannya diungkapkan saja. Jadi apapun, apabila itu ada suatu perbedaan, ada suatu ketidaksukaan, sampaikan saja apa adanya. Jadi biarlah Mbak Santi dan Mas Ica tetap membawa apa adanya Mbak Santi dan Mas Ica. Jadi tidak menutup-nutupi segala sesuatu, tidak di sosmednya keren, tapi ternyata di kesehariannya nggak sekeren di sosmed. Jadi ambiar. Jadi kalau teman-teman udah ngerti Instagramnya Mas Ica, silahkan buka nanti ya. Jadi bisa dicek ini. Sebenarnya tadi kami berdua, saya dan Mbak Igi juga sempat bertanya-tanya sebelum acara ini dimulai. Mbak Santi ini sebenarnya nyari apa sih dari Mas Ica sebenarnya? Jadi sebenarnya itu justru malah pertanyaan kami loh Mbak. Kalau saya bertanya begitu, Mbak Santi jawabnya apa? Yang dilihat dari Mas Ica itu apa loh sebenarnya? Apa ya? Enggak gini deh. Kalau seandainya satu kata aja, Mas Ica menurut Mbak Santi yang paling baik apa? Yang paling satu aja. Biar Mbak Santi aja. Satu kata aja maksudnya. Ya. Tulus nih Mas. Bagus. Serius maksudnya. Kan percaya Mbak? Enggak, maksudnya kayak kalau buat nolong orang itu pasti maksudnya kalau selalu yo gitu, maksudnya mau bantuin gitu. Dan apa ya, kayak ngelakuin itu tuh semampunya Mas Ica, tapi tetap mau ngelakuin itu. Lumayan. Berarti hatinya baik ya berarti ya? Apa? Hatinya baik ya? Kenapa? Enggak, Hatinya Mas Ica baik berarti ya. Oh iya. Iya lumayan. Kalau saya juga bertanya kepada hal yang sama ke Mas Ica, hal yang dilihat di Mbak Santi apa yang paling baik? Satu kata Mas. Ya, satu. Dua kali. Satu Boleh. dulu. Satu. Aku nggak dengerin Mas. Aduh. Ceria menurut saya. Ceria. Berarti kalau saya ya dari ketemu aja udah, karena dia ceria aja, jadi saya bawanya sudah ceria. Jadi ya saya pandi. Tapi waktu ketemu Mbak Santi pertama, yang dilihat Mas Ica pertama kali adalah karena cerianya, nggak karena cantiknya. Ya, nggak munafik juga tapi itu juga. Tapi kan tadi cuma satu kata. Oh iya. Oke. Nanti kalau banyak nanti bisa. Ya, yang selain itu apa? Boleh banyak. Oke, sekarang belumnya. Boleh banyak. Sebenarnya karena saya juga suka musik, terus dengar suaranya dia bagus ya, karena itu juga, terus baik juga. Ya standar sih. Mbak Santi apa? Namain baiknya Mas Ica. Sama musik juga. Jadi kalau setiap Mas Ica main gitar tuh gitu. Kayak melting gitu. Terus apa lagi ya? Baik. Ya kayak tidak bisa diukur gitu lah, saya asik.
negatifnya Mas Icat apa Mas? tertutup. Contohnya, maksudnya gimana? Jadi kadang masa tuh susah buat cerita gitu, itu buat terbuka sesuatu ke aku tuh kayak masih belum gitu, kayak masih nanti gitu maunya. Kenapa Mas Icat? Karena saya gitu orang. Masalahnya saya nggak tahu ya masalahnya apa, tapi emang saya orangnya nggak suka cerita orang. Masalah baik atau buruk tetap saya nggak pernah suka. Walaupun ke keluarga atau ibu saya juga nggak pernah. Emang orangnya. Kan Mbak Santi bukan paranormal. Iya sih, tapi saya nggak menutupi kalau hal yang penting. Kalau yang nggak penting cuma misalkan saya lagi bad mood gitu, saya nggak perlu ngomong dong, ya kan? Susah ya? Nggak apa-apa sih. Iya, kan nanti yang ngerasain. Nebak-nebaknya Kan kita mau bantu Mbak. Selain itu apa Mbak Santi tadi nomor 1 tertutup ya? Iya. Kemudian? Cuek. Jadi Maksudnya? misalnya nih kalau kan lagi karantina gini kan komunikasi satu-satunya chat. Nah, jadi ini kalau udah nggak tahu, kita sama-sama nggak tahu bahasa apa, ya udah ujung-ujung nggak chatan bisa berjam-jam gitu, atau nggak cuma diri gitu. Apa alasannya Mas Icat? Waduh, itu kembali ke sifat lagi Mas ya. Emang gitu orang. Oh dari dulu balas chatnya lama. Enggak juga sih, tapi kalau kehabisan topik saya mending diem sebenarnya. Karena daripada nyari-nyari pembicaraan yang enggak berkualitas ya kan. Iya. Cuman lagi apa gitu terus kan bosen ya. Apalagi corona gini kan. Mas, setiap 1 jam nanyain gitu. Iya kan, Bro? Sekarang dibalik Mas Icat. Kalau negatifnya Mbak Santi apa? Dia ini nggak suka bilang kalau mau minta tolong. Jadi misalnya mau minta tolong, ya udah nggak bilang-bilang terus. Kadang saya harus tanya dulu. Jadi, ya. Kenapa Mas Santi? Ya karena aku pada dasarnya nggak suka kalau ngerepotin orang, jadi selagi bisa aku ngelakuin sendiri aku aja gitu. Kayak merasa kalau minta tolong orang tuh jadi ngebebanin orang gitu, jadi nggak mau kalau ada kayak gitu. Selain itu apa lagi Mas Icat? Ngantuan. Maksudnya? Jadi kadang saya lagi chat gitu seru gitu Mas ya. Kantuan guys. Iya, misalkan lagi chat seru gitu, terus ditinggal tidur kan. Mana chat Santi loh? Iya. Nah, Jam 11 itu loh Mas. Ya kan, lagi seru terus ditinggal kan. Loh. Lucu Mas ya. Tapi begitu realitanya. Tapi sebenarnya lucu tapi kesel juga. Gitu. Selain itu? Masih belum temu sih Mas. Mungkin karena baru 2 bulan ya cari. Iya. belum kelihatan ya. Jadi apa Mas kesimpulannya dari pertanyaan-pertanyaan dan sebenarnya Mas ini ingin menyampaikan apa gitu kepada teman-teman Saya yang ada di baru rumah? menjajaki saja sih, karena mereka baru 2 bulan ya teman-teman. Jadi mungkin masih mengenalnya juga masih sebatas 2 bulan dan masih mencoba saling menjajaki. Dan saya yakin tadi seperti saya sampaikan di awal, mungkin masih hal-hal yang baik ya, masih bucin-bucinnya gitu ya. Jadi masih mengupayakan segala sesuatunya itu yang terbaik. Jadi memang tantangan kedepannya sih masih panjang ya. Panas. Panjang. Cuman Soalnya masih Mbak belum Santi kelihatan. yakin ya? Ya, Sampai dengan saat ini ya. Ini untungnya belum saya bawa ke dokter ya Mbak. Dibawa ke dokter ya bisa bahaya nanti. jadi sejauh ini ya. Soalnya ini paling serius dengan yang pernah saya alami. Oh. Berarti ada mantannya juga ya? Nah, kalau sampai dengan saat ini mantannya Mbak Santi emangnya ada berapa? Mantan yang serius apa nggak serius nih? Enggak maksudnya tuh kalau yang mantan itu kayaknya cuma apa ya? Lupa ya. Kayaknya Banyak berarti. Banyak, lebih banyak dia. Bilang dia. enggak, maksudnya tuh kan dulu kan dari
SD itu sebenarnya kalau udah kenal kayak begitu itu dari SD. Ini membuka aib sendiri. Tapi tau lah kalau SD itu cuma kayak gitu-gitu doang kan. Terus kalau misalnya mau dihitung ya mungkin dari SMP itu 2. SMP dan SMP. Udah setelah itu 5 tahun jomblo. Terus ketemu Mas Icat. Iya. Kalau Mas Icat mantannya berapa? Hati-hati loh. Cuma 3 doang Pak ya gini. Oh cuma 3. Iya, Jadi cuma 3. SMP, SMA. SMA saya Pak. Oh baru mulai SMA. Iya. Saya ini alim Mbak, alim banget. Iya. Pret. Nah, sekarang kan udah jadian nih Mas. Nah, kira-kira apa ya? Ada sesuatu yang bisa dibagikan nggak buat teman-teman yang jomblo di rumah? Triknya dulu waktu PDKT tuh gimana biar bisa dapetin Mbak Santi? Mas Ica. Oh saya. Nah, Kalau menurut saya, kalau untuk kita ya mending cari yang seagama dulu, oke? Yang kalau udah itu ya baru PDKT. PDKT tergantung ceweknya juga. gimana? Kalau untuk Mbak Santi gimana? Kalau saya lihat Santi itu nggak bisa langsung di gaspol gitu. Oh. Jadi kalau gitu, PDKT-nya kalau. Tapi ya, tergantung ceweknya juga. Oh, tergantung ceweknya ya. Kalau tipe Mbak Santi berarti harus pelan-pelan ya Iya. PDKT-nya. Oke. Kalau lawan mata pelan. Nah, kalau PDKT kan nggak cuma masih cat berarti. Hmm. Nah, kalau Mbak Santi, kira-kira kan udah tahu nih kalau masih cat ada sesuatu gitu. Kalau Mbak Santi sendiri gimana cara PDKT-nya? Waktu dia mulai PDKT-in aku ini, waktu itu sempat bingung, kok tiba-tiba aneh, tiba-tiba nge-reply DM, terus dia ngechat itu. Oh, tadinya nggak pernah? Pernah, tapi cuma kayak apa ya? Waktu berdua. Dan juga cuma bercanda-bercanda yang biasa-biasa aja gitu kan. Terus ya udah dari Desember itu mulai kan dia sering reply terus chat-chat yang sebenarnya tuh aku juga bingung kok tiba-tiba udah jadi ngechat terus gitu kan. Terus habis itu sempat bingung maksudnya kayak ini maksudnya mau deketin apa emang lagi nyari temen ngobrol apalagi waktu itu mau liburan. Terus habis itu kayak mungkin teman-teman juga udah mulai pada sibuk liburan sendiri gitu kan. Terus lebih seringnya dia ngajak pergi ya nongkrong gitu. Terus ya tapi selama kalau misalnya lagi ketemu gitu kayak teman biasa malah, tapi kalau di situ beda, jadi kayak sempat bingung ya anak beneran ini nggak sih deketin gitu nggak sih. Jadi ya pelan-pelan juga sih ngeliat dia tuh maunya prosesnya gimana gitu Lewat kode-kode dalam chat ya? Nah, itu teman-teman, itu menurut Icat sama Mbak Santi. Kalau menurut Mas Dio nih, kira-kira triknya yang paling jitu. Nah, kalau Mas Dio ini kan sudah berkeluarga sekarang. Kira-kira yang paling jitu tuh gimana biar bisa dapet jodoh? Dapat jodoh itu sebetulnya paling jitu adalah diupayakan ya, yang jelas. Jadi tidak ada jodoh yang kemudian dia datang sendiri tiba-tiba. Jadi memang mau tidak mau kita mengupayakan, kemudian kita memantaskan diri supaya kita bisa lebih mudah untuk mencari jodoh. Dan yang jelas kita berada di lingkungan yang tepat juga. Apabila ingin seperti yang Mas Icat sampaikan tadi, Mas Icat memberi saran kalau kita punya pacar ataupun pasangan yang seagama. Jadi kalau memang akan mungkin lebih nyaman ke depannya ya carilah teman juga yang di lingkungan yang tepat juga. Jadi supaya kita bisa nantinya lebih mudah. Memang tidak menutup realita ya, memang banyak pasangan-pasangan juga yang memang beda agama. Yang memang tidak menjadi masalah, hanya kemudian nanti itu bisa menjadi suatu tantangan ke depan yang memang nggak mudah, nggak gampang ya. Kemudian untuk yang berikutnya, sebenarnya atau saya nanya dulu ke Mas Icat. Boleh, silakan. Mas Icat yakin banget nggak kalau Mbak Santi ini jodohnya Mas Icat? Nah, Wah. Pertanyaannya keren sekali Mas. Ini saya harus jawab sekarang Mas. iya. Nggak boleh besok ya? Ditungguin sama teman-teman di rumah. Ya orangnya ribuan Mas. Nah, Berapa ratus juta Mas? Iya. Saya jawab ya. Kalau menurut saya
Dipersenin aja Mas ya. Ya oke. Ya, oke. 70% Pak. Kenapa bisa yakin 70% Mbak Santi jodoh? Karena saya ini orangnya nggak neko-neko Mas. Kalau udah nemu ya udah. Dan saya ini orangnya mungkin instingnya kuat ya. Kalau udah dapet nih satu feel-nya ya udah. Dan saya malas gonta-ganti sebenarnya. Malas gonta-ganti tapi 4. Apanya Mas? Ketiga. Kan masih banyak anak yang lain yang lebih baik. Mending saya umur ini baru 4 Oh iya. Mas Icat usia berapa sekarang? Saya 25. Mbak Santi? Jalan 21. Baik, pertanyaan yang sama ke Mbak Santi. Mbak Santi yakin banget nggak Mas Icat jodoh? Dipersenin juga. Terserah. Boleh. Kalau untuk yakin nggak yakin ya sebenarnya kan jodoh di tangan Tuhan. Maksudnya prinsipku tuh misalnya kalau misalnya yang lagi sekarang ini berjalan serius, soal nanti jodoh nggak jodoh ya udah emang bukan rencana dari Tuhan. Tapi kalau misalnya pengen jodoh ya maunya sih kayak gitu. Berarti yakin? Ya 6-50 lah. Kalau persentase tadi jadinya? 65. 65, lebih sedikit dari Mas Kurang Icat. sedikit ya. Lebih Baik. kurang. Teman-teman, tadi saya menggarisbawahi Mbak Santi ada jodoh di tangan Tuhan. Kalau menurut teman-teman percaya tidak jika jodoh itu ada di tangan Tuhan? Mbak Igi percaya nggak? Kurang sih, karena kalau menurut saya jodoh itu ya di tangan kita, gitu. Karena kita yang mengupayakan, bukan Tuhan yang mengupayakan. Kita yang mengupayakan, kita yang mendekati, kita yang berusaha. Kok jadi saya yang ditanya? Kalau menurut saya seperti itu Mas. Dan jawaban Mbak Igi benar banget. Jadi sebetulnya jodoh itu 100% pilihan bebas kita, teman-teman. Jadi kalau kemudian Tuhan ada merestui, benar. Tetapi sekali lagi yang namanya jodoh itu 100% pilihan bebas kita. Tuhan merestui atau tidak itu sebetulnya kemudian terlihat dari apakah banyak kemudahan di saat Mbak Santi dan Mas Icat bertemu. Kemudian apakah banyak segala hal baik yang datang. Apabila hal-hal baik banyak yang datang, kemungkinan itu bisa jadi jodoh Anda. Jadi Tuhan akan selalu memberikan kode-kode dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi kan Tuhan nggak mungkin tiba-tiba datang di depan kita, itu bukan jodohmu, seperti itu. Tapi sekali lagi benar yang disampaikan Mbak Igi, jodoh 100% ada di pilihan kita dan itu pilihan bebas kita. Jadi Tuhan benar merestui apapun pilihan Anda, apapun pilihan kita, entah itu jelek, entah itu buruk. Sebetulnya ada satu lagi di saat kita pacaran awal di level bucin, itu terkadang kita mengabaikan segala hal buruk. Kayak seandainya sekarang Mbak Santi di Mas Icat baru 2 bulan, segala hal buruknya Mas Icat mungkin Mbak Santi masih bisa mentoleransi. Tetapi mungkin nanti di perjalanan itu semoga tetap masih bisa mentoleransi ya. Tetapi hal ini bisa menjadi suatu tantangan yang lebih juga sih. Nah ini sebetulnya juga sapaan dari Tuhan atau dari Roh Kudus ya. Ini jodohmu atau bukan itu nanti dari berjalannya waktu ini. Ini memang masih butuh proses ya. Rencananya nikah kapan sih? Waduh. Ada target nggak untuk berapa tahun ke depan gitu misal? Kalau saya sih masih bebas sih Mbak sampai saat ini. Belum Sebelum kepikiran. kepikiran ya. Iya. Karena melihat biaya pernikahan yang begitu wow gitu. Oke. Itu stres juga Mbak. Pernikahan. Iya. Itu. Kalau Mbak Santi ada target sendiri nggak untuk menikah? Kalau aku juga masih kuliah, aku selesai dulu kuliah dulu, terus nggak mungkin langsung nikah dan juga sama orang tua juga nggak boleh. Iya. Aku harus mungkin cari karir dulu sendiri. Jadi mungkin ya 25 ke atas mungkin. 25 ke atas ya, karena biasanya cewek itu ada target. Nah, ini Mas Tio yang mau saya tanyakan juga, bahwa tadi sudah disebutkan sama Mas Icat nih, menikah perlu biaya yang besar. Ya. Sebagai tim pastoral keluarga, itu kan juga mengurusi persiapan pernikahan dan khusus sebagainya.
sebenarnya apa sih syarat utama menikah? Apakah memang harus resepsi yang besar-besaran, harus dandan dan sebagainya, mengeluarkan uang yang banyak, atau apa sebenarnya? Supaya mereka juga tidak terlalu takut untuk menikah, kayaknya kok beban banget. Biasanya kalau laki-laki itu terlalu memikirkan. Sebenarnya kembali ke keluarga masing-masing dulu sih ya. Kalau yang namanya nikah tuh di gereja Katolik ya simpel aja sebetulnya. Cukup ada Mas Icat, ada Mbak Santi, 2 orang saksi, 1 orang imam, menikah di gereja itu udah sah. Udah itu aja sebenarnya Mbak Igi syaratnya. Jadi mempelai berdua, 2 orang saksi, 1 romo, menikah di gereja itu sudah sah. Jadi nggak usah pakai foto priwet, nggak usah pakai bunga, nggak usah pakai macam-macam, itu udah cukup. Tetapi yang harus kita memang perhatikan, kita ini mau nggak mau tinggal di Jogja, tinggal di Jawa, dengan segala adat kebiasaan, kemudian kita bertetangga juga, bersosial juga, teman Mas Icat banyak, teman Mbak Santi banyak. Hal-hal seperti ini kemudian yang terkadang membuat kita menjadi beban. Karena sebetulnya biaya yang terbesar itu justru untuk acara di resepsi dan di adat. Kalau Mbak Santi pengen punya bayangan nikah besok kayak apa? Tetap ada acara adat atau ada acara yang begitu atau bayangan nikah tuh sampai sekarang belum kepikiran itu Mas buat aku. Soalnya ya mungkin sama di umurku juga sekitarku juga masih belum ngomongin sampai sana. Jadi kalau misalnya soal begituan belum kepikiran, tapi mungkin kalau adat ya ada Jawa biasa gitu mungkin, tapi karena aku belum paham sampai sana. Berarti nanggung ya Mas? Siap lah. Jadi sebetulnya untuk sahnya suatu perkawinan hanya sederhana itu sih Mbak Eci. Kalau di perkawinan itu yang sah. Tapi kan karena dilihat lagi bahwa kita hidup di tengah masyarakat gitu. Nah itu sebenarnya. Kalau pernikahannya itu sebenarnya murah. Iya. Nah sekarang kan sudah berpacaran. Nah, tadi sudah menjelaskan juga trik-triknya bagaimana dapat pasangan sampai dengan saat ini bersama dengan Mbak Santi. Nah, sekarang saya mau tanya gimana sih tanggapan keluarga masing-masing nih? Nah, kan pasti kaget tuh, kok sama ini? Kok tahu-tahu sama ini? Nah, gimana? Mbak Santi dulu atau Mas Icat dulu yang mau jawab? Oh ya, Mbak Santi. Kalau aku kan emang dari sifat tadi berkebalikan dengan dia. Kalau aku terbuka. Nah, pertama waktu ngeliat dia deketin aku itu, aku langsung curhat ke kakak, ke masku. Oh kayaknya ini gitu kan. Dan juga kebetulan Mas juga kenal sama Mas Icat kan. Terus selama PDKT itu masih kebetulan Mas Icat sama Masku ada kegiatan kegiatan emang bermusik bareng gitu. Terus jadilah ketemu, dan mungkin dari situ Mas udah ngasih petuah-petuah gitu katanya sama Masnya sih. Nah terus abis itu kalau jalan kan suka ke rumah ketemu ibu, ya udah ibu emang orangnya juga terbuka gitu, jadi welcome juga. Kalau bapak kan emang jauh, bapak kayaknya sih tahu tapi belum pernah ketemu langsung sama si Cak. Itu belum pernah ketemu nih. Ya bapak. Serius. Bapak belum. Bapak di Jogja? Di luar kota? Bapak lagi di Purwakarta. Karena lockdown nggak bisa pulang ya? Iya, itu kerja di sana. Tapi bapak pernah ngeliat Mas Icat. Jadi waktu itu waktu mau main, bapak pulang. Cuma mungkin lagi mau apa gitu, tahu kalau bisa jemput kayaknya ada sesuatu gitu, kayak bukan biasa gitu. Cuma bapak iya. Waktu itu sudah pacaran atau masih PDKT? Masih PDKT. Mas Icat jemput Mbak Santi juga nggak pamit sama orang tuanya? Pamit dong. Untuk salaman saya. Bagus. Kalau orang tuanya Mas Icat sekarang gimana? Welcome juga sih Mbak. Mari kalau dia ke rumah juga diajakin ngobrol juga sama ibu saya. Sama bapak? Nah, belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu? Belum. Padahal bapak di luar kota atau di sini? Enggak, di sini. Nah, Bapak saya tertutup gitu ya. Sama. Mungkin sama turunan mungkin ya. Sama kayak anaknya ya. Berarti introvert tuh turunan ya? Mungkin ya, bisa jadi. Bisa. Karena kan tadi Mas Yo menyebutkan bahwa kembali ke keluarga masing-masing. Nah, kalau keluarga berarti harus tahu hubungan mereka. Nah, tapi
belum tahu nih Mas Tio gambarannya. Kira-kira targetnya mau menikah berapa tahun lagi atau berapa? Tapi yang saat ini saya ingin tanyakan, kira-kira menurut Mas Tio idealnya berpacaran sampai menikah itu berapa tahun atau berapa bulan? Ada nggak? Sebetulnya kalau idealnya itu masing-masing ya Mbak Iki. Jadi karena yang namanya pacaran lama kemudian nggak jadi nikah ada banyak. Kemudian yang pacaran sebentar putus juga ada, tetapi sebentar langsung nikah juga ada. Yang pacaran baru belum ada sebulan sudah ikut khusus kesiapan perkawinan juga ada. Jadi kembali lagi ke Mas Ica dan Mbak Santi sih. Selama Mas Ica dan Mbak Santi sudah srek dan merasa sudah siap, tidak menjadi masalah. Tapi sekali lagi yang namanya menikah itu tidak sederhana. Dan kalau tadi Mbak Eki juga menyinggung ke masalah keluarga, yang harus diutamakan juga apabila kita menikah dengan pasangan kita, itu secara otomatis kita juga menikah dengan keluarga yang berada di belakang Mbak Santi dan Mas Ica. Jadi apabila ada waktu baik untuk memperkenalkan, baik itu secara keluarga kecil ataupun keluarga lingkup yang lebih besar, saya rasa lebih baik. Jadi lebih cepat, lebih baik. Jadi supaya mereka juga sama-sama akrab juga dan bisa mengenal Mas Ica dan Mbak Santi juga dengan lebih baik. Kemudian untuk menikah juga sama aja sih sebenarnya Mbak Iki, nggak ada target khusus. Hanya kemudian kalau di teman-teman yang Mbak Santi mungkin kemudian biasanya mengukur dari kira-kira kalau saya punya anak itu paling sehat ataupun paling siap di usia berapa. Kemudian nanti kira-kira kalau seandainya anak itu di SD, Bapak Ibu, Mas Ica dan Mbak Santi di usia berapa, nah itu aja. Kemudian dilihat aja. Kalau saya kira-kira menikah di usia 28, kemudian anggaplah menikah di tahun kedua, kemudian diberi momongan, berarti Mbak Santi akan punya momongan mungkin di tadi Mbak Santi cita-cita menikah di 25 ke atas. 25 ke atas, ya anggaplah 25. Kemudian menikah di usia 25, jalan 2 tahun dapat momongan, berarti di usia 27 punya putra atau putri ya. Ini kan kemudian diukur dari situ. Nanti di saat usia anaknya di masuk SD usia berapa sih Mbak? 6. Nanti kan tinggal ditambahin usianya 6 dan seterusnya. Nanti sampai kira-kira anak Mas Ica dan Mbak Santi ada di usia remaja yang cukup, orang tuanya harapannya juga masih bisa punya fisik yang baik untuk menemani anak-anak. Itu aja sih kalau saya patokannya itu. Tetapi sekali lagi tidak ada suatu ideal dan keharusan untuk saya harus menikah sebelum usia sekian, ya masing-masing. Jadi kesiapan setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin kalau Mbak Igi lebih siap bisa jadi lebih dulu Mbak Igi kan yang masih siap ya. Kalau lebih siap. Nah, kita kembali lagi ke tema kita, trik mencari jodoh. Jadi tadi sudah disebutkan beberapa trik teman-teman. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencari pasangan, terutama yang jomblo-jomblo ini. Nah, tadi sudah disebutkan juga sama Mas Ica bagaimana dia mendekati Mbak Santi. Dilihat dari Mbak Santinya atau si ceweknya nih kayak gimana. Lalu dari Mas Tio juga menyebutkan bahwa salah satu triknya adalah mengenal keluarga ya Mas Tio ya. Itu harus ya berarti. Iya, kalau menurut saya harus. Nah, karena kalau memang serius memang harus mengenal semuanya. Iya. Sampai dengan saat ini, apakah Mas Ica sama Mbak Santi sudah memperkenalkan ke, bukan inti ya, bisa ketemu dengan sepupu atau yang lain gitu? Sudah atau belum? Belum ya? Karena mungkin memang belum ketemu momennya ya? Iya. Karena ada corona juga. Oh, kalau untuk corona ini, nah selama ini kan sekarang zaman milenial. Tadi sudah berbagi tips, sekarang berbagi tips juga. Kira-kira cara mengatasi hubungan berpacaran dalam kondisi saat ini. Kan
cuma bisa via chat. Nah itu kan pasti ada kangen-kangennya. Nah itu gimana itu? Kalau dari aku kan ya satu-satunya kita komunikasi ya kalau nggak chat media sosial itu ya di apa ya di lebih apa sih bahasanya Intens. ya lebih intens Oh. lagi chatnya atau enggak kayak bisa telepon video call gitu atau enggak kadang tuh kan masih chatting modelannya nggak suka telepon jadi modus video call? paling iya berarti nggak mau ya, akhirnya aku modusin ajak main game bareng kan kalau main game bareng tuh kadang suka dengar suaranya ya udah dari situ ajak ya game-game bisa bareng gitu. Oh, tahu nggak kalau dimodusin? Mungkin ya, Mbak. Mungkin sekarang baru tahu. Habis itu aku ajak main game dia langsung ngedek. Oh, main game bareng gitu ya, supaya bisa intens ngomong walaupun tentang game tapi tetap bisa dengar suaranya. Ya. Bisa juga itu. Salah trik ya. Kalau Mas Icat, dari Mas Icat sendiri. Sebenarnya saya biasa aja sih, Mbak. Karena corona ini saya tetap kadang main ke rumah dia. Oh. Tapi kan tetap ya masih Cuci tangan. dia kan. Iya. Tetap protokol gitu kan ya, Pak. Oke. Terus kadang kalau udah malam udah sepi gitu, kita muter Jogja gitu. Enggak se-Jogja banget ya, Pak ya. Rekor. Rekor ya, boros gitu. Ya tapi kali muter lah kali. Tapi kan nggak berhenti kayaknya nggak masalah. Kayaknya sih. Oh. Semoga nggak masalah. Harapannya. Oh gitu, jadi muter kota gitu. Ya, paling kan melihat suasana. Ya bisa bondengan berduaan gitu. Oh, itu modus. Mungkin ya. Modus-modus yang sederhana mungkin malah akan semakin apa ya? Memetikkan Waduh, menghidupkan. Semakin Menghidupkan asmara. asrama. Asmara ya. Hal-hal yang sederhana. Nah, kira-kira kalau misal hal-hal sederhana seperti itu, hal-hal sederhana apa lagi yang bisa dilakukan selain itu? Ya aku ya gitu. Aku mencermati kok gue loh, Mbak. Oke, ya kan saya maksudnya bukan bucin gitu, jadi bingung gitu. Kalau sekarang kan masalah sedang bucin-bucinnya. Nah, kalau misalkan tadi kan dengan hal sederhana aja sudah bisa memeletikkan api-api asrama itu tadi. Nah, kira-kira pernah nggak sih ada suatu momen yang sweet, yang romantis yang pernah dilakukan? Susah ya kalau kayak gini. Menurut saya, kalau buatan kadang dia sering ngantar makanan gitu Mbak rumah. Oh, masak sendiri? Ya. Oh, sweet ya? Ya itu buat saya sweet. Sweet. Kadang masakannya juga sweet, jadi tambah sweet. Jadi diabetes lagi. Akhirnya kan parisan. Oh gitu. Enggak. Kalau Mbak Santi, Mas Ica pernah romantis nggak? Mungkin enggak. Mikir dulu panjang ya. Romantis. Oh ada. Kalau misalnya tiba-tiba dia ngirim rekaman dia lagi gitaran atau rekaman dia lagi nyanyi atau tiba-tiba Nyanyi? Ambiar suaranya. Nyanyi? Iya. Oh, luar biasa. Saya baru tahu ini Mas Ica nyanyi. Yang penting jangan Kan boleh dong dikirim. jangan dong. Dipublikasi itu nanti bisa pecah. Gak apa-apa. Mungkin besok waktu dipublikasikan ya, disetel ya rekamannya nanti dikirim. ada sampai kalau kayak lagi ngirim-ngirim apa ya, karena dia suka ngasih susu kayak misalnya beli di Indomaret gitu dulu ke rumah gitu. Oh. Ya hal kecil gitu. Sebenarnya kan penting ya masih ya hal-hal romantis seperti itu. Kadang malah membuat kita semakin kok tiba-tiba begini gitu ya. Gimana kalau menurut Mas Yo? Romantis tuh seperti apa? Romantisnya versi Mas Icat ini susah nih ya, bayangin ya. Karena kalau tadi Mas Icat cerita kan Mas Icat lebih banyak tertutup dan menyimpan segala sesuatunya ya Mas. Jadi kalau Mas Icat bisa romantis itu sebenarnya saya surprise sebenarnya. Saya juga sedikit gak. Sampai kemudian Mas Icat nyanyi ya. Nah, kalau saya boleh tahu itu lagunya apa ya Mbak? Aduh. Apa itu lagunya apa? Lagunya apa tuh Mbak? Tahu nggak? Hah? Saya tahu lagunya apa.
banyak kok lagunya. Tahan banget. Sudah berapa kali dikirim lagu? Baru-baru aja. Siapa yang komedinya? Aku juga lupa sih. Mungkin 2 aku bisa. Apa lagunya mas? Aduh apa sih? Ah nggak mungkin. Saya mending jawab lupa. Masa lupa, nyanyi buat pacarnya masa lupa. Apa Mbak Santi? Lagu Dewa. Oh, apa judulnya? Aku milikmu. Waduh, Iya. Pantesan langsung lumer. Kira-kira mau nggak mas nyanyi? Sebenarnya saya mau mbak, tapi kalau off kamera ya. Oh nggak apa-apa, ini off kok, off ya, off ya. Saya lampunya nyala loh mbak ini. Saya kan mbak. Nggak apa-apa. Saya malu banget mbak ini mbak. Kan pakai baju. Tak buka dua saja. Biar malu. Aduh. Nggak apa-apa mas. Saya malu. Jangan dong. Oh jadi. Khusus buat pribadi aja mbak. Oh, Kalau iya. bisa nanti jadi nggak romantis ya. Oh iya. Loh, kan tetap romantis di sini nyanyinya tetap buat Mbak Santi. Iya tak. Padahal saya Aku malu. nggak bisa. Masalahnya suara saya ambiar mbak. Beneran. Berarti fansnya jadi kempot dong malah. Iya. Nggak apa-apa berarti. Saya kan dulu gondrong mbak. Oh gitu. Terus saya emang suka dijemput. Oh, itu alasannya gondrong. Iya. Anda mencoba mengalihkan. Sebenarnya gitu. Biar gak disangka nih. Aduh, gimana ini? Oke, pasangan kali ini memang luar biasa ya teman-teman. Nah, kira-kira Mas Tio ada wejangan nggak buat mereka ini dengan melihat mereka yang luar biasa menyenangkan seperti ini? Yang jelas untuk TK ya mbak ya. Oh iya, Kayak TK. Yang jelas untuk Mas Ica dan Mbak Santi dan teman-teman semua ya, apabila kita cari jodoh ataupun cari pacar, pesan saya yang paling utama adalah jadilah diri Anda sendiri. Jadi tolong Anda tidak saling menyembunyikan segala hal keburukan apapun yang Anda miliki. Jadi be yourself. Buat teman-teman juga kalau baru sedang PDKT atau apapun, jadilah diri teman-teman apa adanya. Kemudian selalu mengembalikan ke rasa. Apabila kemudian Mas Icat setelah mengenal Mbak Santi menjadi pribadi yang lebih baik, begitu pula Mbak Santi setelah mengenal Mas Icat menjadi pribadi yang lebih baik, kemungkinan besar ini memang akan berjalan dengan baik. Tapi apabila teman-teman setelah mengenal calon pasangannya menjadi pribadi yang tidak lebih baik, saran saya sih nggak usah dilanjutin. Tapi kalau seandainya Mas Icat dan Mbak Santi menjadi pribadi yang lebih baik semenjak mengenal, lanjutin aja. Kemudian yang berikutnya adalah rasa nyaman. Kalau teman-teman setelah mendapatkan pasangan bisa mendapatkan kenyamanan yang lebih, maksudnya nyaman dalam artian yang baik ya, itu saya rasa itu juga merupakan suatu hal yang baik juga. Dan jangan selalu mengalah ya, maksudnya mengalah kayak Mbak Santi mungkin sekarang masih oke, ngediamin Mas Icat untuk cuek ataupun ngediamin main game. Sekarang Mbak Santi masih bisa nemenin main game, tapi saya nggak yakin apabila ini berjalan 1 tahun apakah Mbak Santi masih nemenin main game. Saya nggak ngerti. Begitu pula Mas Icat. Mungkin segala hal buruknya Mbak Santi saat ini Mas Icat masih menerima, tapi nanti setelah berjalannya waktu semoga masih tetap menerima ya. Amin ya Mbak ya. Amin. Amin aja. Iya, amin. Amin dulu aja ya. Iya. Amin paling serius. Iya. Paling serius. Jadi intinya itu sih. Yang jelas tolong jadi apa adanya teman-teman, nggak jaim. Kemudian terutama di sosmed ya, karena teman-teman milenial ini hidupnya sebagian ada di sosmed ya. Jadi jangan selalu memperlihatkan segala hal sesuatu yang baik-baik aja, taunya pasangannya oh memang Mas Icat ini baik, ini romantis, ini keren nih. Tapi nanti begitu ketemu setiap hari, setiap saat, setiap waktu, kalau itu ternyata berbeda, bisa menjadi suatu masalah. Dan yang jelas apabila ada suatu ketidaksesuaian ataupun suatu ketidakcocokan, persakapkanlah dulu itu di awal dan selesaikan. Kemudian satu lagi saya berpesan,
kalau teman-teman punya pacar, punya pasangan, kemudian pacar teman-teman ini berjanji setelah bertemu dengan Anda, dia akan merubah sikapnya yang buruk menjadi lebih baik, itu hoax ya, nggak mungkin berubah ya. Jadi sekali lagi, teman-teman kalau punya pasangan dan pasangannya itu sebetulnya punya sifat yang negatif dan dia berjanji bahwa besok aku kalau udah nikah nggak begini kok, aku akan memperbaiki segala sesuatunya, itu hoax ya teman-teman ya. Jadi di usia kita, di usia teman-teman, bukan kita ya, di usia teman-teman, ini adalah usia yang sudah memiliki karakter, sifat dan sikap bawaan yang sudah tidak bisa berubah. Jadi apapun jelek Mas Icat saat ini, apapun jelek Mbak Santi saat ini akan terbawa sampai besok. Jadi apabila Mbak Santi dijanjiin apa? Sama Mas Icat, dia berubah sesuatu gitu nggak? Belum sih. Belum, oke. Jadi tertutupnya dikurangin dikit gitu. Oh, oke. Jadi kalau udah ada dijanjiin yang gombal-gombal gitu, dipikir dulu. Begitu pula Mas Icat, kalau misalnya Mbak Santi ada suatu hal yang buruk, kemudian Mbak Santi berjanji aku besok pasti bisa masak kok, aku pasti bisa bangun pagi, nanti tak bikinin minum setiap pagi. Jadi jangan percaya begitu aja ya. Harus ditelaten dulu Mas. Oh siap. Baik, kemudian tips yang lain lagi, apabila Mas Icat kepengen tahu bagaimana perlakuan Mbak Santi kepada Mas Icat nantinya setelah menikah ya, apabila teman-teman akan lanjut ya, harapan kami sih mereka berdua lanjut ya. Iya. Itu Mas Icat bisa melihat bagaimana Mbak Santi bersikap kepada ayahnya atau kepada bapaknya. Demikian pula Mbak Santi, apabila kepingin melihat bagaimana perlakuan Mas Icat terhadap Mbak Santi nantinya, itu tercermin juga salah satunya dari bagaimana perlakuan Mas Icat kepada mamanya. Kalau Mas Icat baik-baik aja, nurut-nurut aja, berbakti, kemungkinan besar Mbak Santi juga akan diperlakukan hal yang sama. Tetapi apabila kemudian Mas Icat saat ini dikasih tahu ibunya aja udah ngelawan, ya begitu. Jadi walaupun ini tidak harus ya Mbak ya. Jadi bisa saja ini salah. Tetapi ini adalah suatu cerminan yang bisa paling gampang teman-teman untuk ambil ini sebagai tips. Oh, Salah satunya itu juga. Bisa dilihat kemungkinan besar Kemungkinan akan seperti besar itu. akan seperti itu. Gimana Mas Icat? Setelah mendengar Saya jadi mikir-mikir lagi. Jadi Tambah stres. berkurang Berkurangnya sih enggak, tapi tambah stres banget. stresnya kenapa? Ya karena kan harus jadi lebih gimana ya? Aware lah. Loh kan tadi Mas Icat sudah mengatakan bahwa Mas Icat tetap aja jadi diri Mas Icat. Iya memang. Nah, terus stresnya gimana? Ya mungkin karena kelanjutannya tuh. Sudah langsung mikir ke depan ya? Sebelum syuting ini kan baik-baik aja ya. Pas syuting jadi mikir ya. Tapi setelah syuting Nggak tahu lagi. Mbak Santi juga stres. lebih ke ini tadi ada masukan dari tips itu aku gitu oh iya. Nah, harusnya kayak Mbak Santi gini loh Mas. Iya. Ada yang gimana? Satu hal lagi Mbak Ibi, yang harus disadari teman-teman juga, pasangan kita itu selalu akan berbeda dengan kita. Kita tidak akan bisa memaksakan pasangan kita mengikut sesuai kemauan kita. Terkadang pasangan-pasangan itu kemudian di saat, terutama di saat pacaran, mungkin ada kalanya mungkin Mbak Santi menuntut Mas Icat, ataupun Mas Icat juga menuntut Mbak Santi. Kayak tadi Mas Icat sempat menyampaikan dicuekin gitu ya. Nah, gitu. Padahal mungkin maksudnya Mas Icat gak suka dicuekin. Nah, sifat-sifat seperti ini nantinya ini tetap akan terbawa dan memang harus bisa diterima di saat masa pacaran ini. Jadi janganlah ini kemudian dijadikan suatu masalah nanti apabila teman-teman sudah menikah. Ini memang harus diselesaikan dulu semua hal ini yang nggak sama, nggak sinkron. Walaupun memang sekali lagi Mas Icat tidak akan mungkin bisa merubah Mbak Santi, begitu pula Mbak Santi tidak akan bisa merubah Mas Icat. Jadi satu-satunya yang bisa dilakuin adalah menerima apa adanya, segala kekurangan dan kelebihannya,
Dan kalau memang sudah benar-benar cinta ya berdamai saja dengan keadaan. Kalau memang Mas Icat sudah yakin nggak akan berpaling ya Mbak Iki ya. sudah Harapannya yakin enggak jadi sih. 100% gitu ya Mas ya. Jadi ya sudah berdamai saja ya. Jangan jodohku yang. Tapi sekali lagi pesan saya tolong itu tidak dibawa menjadi masalah apabila itu sudah menikah. Sekali lagi seperti yang disampaikan Mbak Iki tadi, jodoh kita itu pilihan kita, 100% pilihan kita. Semakin stres? Mungkin ya. Enggak lah. Enggak, terus saya santai. Oh gitu. Iya, Santai sama senang soalnya sama aja. Nggak kelihatan. Lempeng gitu. Oke, yang terakhir Mas Dio, ini kalau tiba-tiba, misal ini kan selama acara, terus dapat Hidayah. ilmu, dapat hidayah barusan, lalu tiba-tiba besok kepikiran, kita nikah aja yuk. Nah, tiba-tiba mereka terus mau menikah, itu gimana supaya tahap-tahapnya, misalnya tahap-tahapnya untuk menuju ke pernikahan itu apa aja mereka? Yakin. Misalnya sudah dapat hidayah. Ini untuk teman-teman semua aja ya, bukan hanya Mas Ica dan Mbak Santi. Oke. Apabila memang teman-teman sudah yakin dengan pasangannya, yakin aja ya. Jadi segala sesuatu yang kita yakini apabila itu memang membawa suatu kebaikan dan teman-teman kemudian memiliki banyak hal positif dan memiliki aura yang positif, segala kebaikan akan datang ke teman-teman. Benar memang sebagian besar teman-teman itu kalau mau menikah awang-awangan. Awang-awangan itu bahasa Indonesia ini apa Mbak? Galau, ragu-ragu, masih Ya. terlalu banyak mungkin. Dan suatu pernikahan itu sebetulnya kalau kita semua bisa melihat ke keluarga kita masing-masing itu tidak ada yang bisa masuk di teori ya. Kalau saya kemudian melihat di orang tua saya, kalau kemudian saya menghitung secara ekonomi ataupun secara situasi yang kami miliki, itu nggak masuk di akal. Orang tua saya bisa muliain kami, kemudian sampai mantu kami semua hingga mentas, dan saya yakin mungkin teman-teman nanti juga akan begitu. Tetapi yang harus teman-teman sadari adalah apabila memang teman-teman sudah yakin ini jodohnya, yakin aja. Dan yang namanya menikah itu membuka pintu rezeki. Jadi yakin aja. Kalau di Mazmur itu kan ada ya, saya nggak hafal sih di berapa. Yang jelas Tuhan aja memelihara burung pipit ya. Oh iya. Mazmur berapa? 23 ya kalau saya nggak salah. Jadi apalagi anak-anak Tuhan yang kayak Mas Icat dan Mbak Santi ini, saya yakin juga teman-teman apabila sudah yakin, teman-teman sudah merasa siap secara ekonomi, Mas Icat juga sudah siap membawa keluar Mbak Santi dari keluarganya dan hidup mandiri tentunya. Saya juga berpesan ya kepada teman-teman, apabila nantinya sudah menikah, tolong apabila bisa tinggal sendiri ya. Apabila sekali lagi ini apabila bisa, apabila memang teman-teman mampu, apabila teman-teman tidak sedang menunggu orang tua yang sepuh ataupun sedang sakit, silakan teman-teman untuk tinggal sendiri. Karena teman-teman akan jauh lebih bahagia tinggal ngekos ataupun kontrak, tetapi teman-teman mandiri dan nantinya mengusahakan up and down-nya semuanya dengan usaha berdua. Semuanya akan lebih baik. Itu mungkin baik. Oke, luar biasa. Boleh kita tepuk tangan untuk kita semua? Ya, penontonnya. Nah, teman-teman semuanya, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih semuanya, sudah banyak ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini, terutama tentang cara mengenai mendapatkan jodoh itu seperti apa, lalu cara-caranya mempertahankan hubungan supaya tetap lanjut sampai tahap yang berikutnya itu juga sudah ada, lalu cara-caranya tahap-tahap untuk menuju ke pernikahan juga ada. Nah, sebenarnya semua sudah dibahas di sini, jadi tinggal bagaimana teman-teman sendiri untuk memutuskan tahap berikutnya dari hubungan teman-teman. Yang masih jomblo, silahkan dipikirkan kira-kira bagaimana untuk langkah berikutnya. Lalu yang sudah berpacaran juga silahkan dipikirkan, enaknya mau tetap pacaran atau mau lebih serius lagi. Begitu ya. Terima kasih atas kehadiran dari teman-teman dan Mas Tio.
Terima kasih sudah mau berbagi di Bincang Malam Pemetiran pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di komen, subscribe, dan di like. Oke? Saya mengucapkan terima kasih dan saya undur diri. Salam berlian, berkah dan